ketemu lagi sama aku Mela di Rubrik Pro Kontra, rubrik tempat kita membedah perdebatan netizen di sosial media. Kemarin-kemarin nih, netizen meributkan event bungkus night yang diadakan di salah satu tempat spa di Jakarta Selatan. Ada yang meributkan soal harganya, katanya 250.000 udah sama kamar tuh murah banget. Terus jadi direspon, gak boleh tuh merendahkan wanita dengan melabeli murah dan lain sebagainya, rame deh. Sementara itu, ada juga perbedaan opini publik soal prostitusi. Boleh gak sih nyelenggarain acara kayak gini? Yuk kita bahas aja langsung satu persatu. Awalnya, keributan bungkus night ini gara-gara ada netizen yang memposting poster event bungkus night di sosial media tempat tubir dengan maksimal 280 karakter, the one and only Twitter. Di posternya tertulis tagline, Beyond Your Wildest Expectation. Dan di posternya juga tertulis informasi kalau lagi ada special offer nih. 250.000 sudah include kamar dan boleh bungkus yang mana aja. Buat yang belum tahu, istilah bungkus nih adalah istilah urban yang artinya kurang lebih bawa pulang seseorang untuk diajak melakukan untuk hubungan badan. Jadi ya ketebak lah ya kalau ini tuh acara prostitusi. Tentu saja poster yang catchy ini mendapatkan banyak perhatian. Kalau aku amati ada 4 jenis respon netizen terhadap event ini. 1, respon yang mengagumi betapa kerennya copywriting penyelenggara. 2, yang terkejut sama tarif yang relatif murah. 3, respon yang merespon jenis kedua, merespon soal pelabelan murah terhadap perempuan dengan nuansa aktivisme perempuan. Dan terakhir, soal boleh tidaknya acara bungkus night ini diselenggarakan. Dari semua jenis respon-respon ini, yang mengandung pro kontra ya soal tarifnya dan pelabelan murah ke perempuan, dan soal pro kontra opini publik terkait prostitusi. Karena kalau soal copywritingnya sih kayaknya pada sepakat tuh kalau emang keren. Ada yang posting screenshotan postingan-postingan akun penyelenggara dan emang caption-captionnya tuh pantun catchy gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas dulu soal terkejutnya netizen sama tarif yang murah. Banyak netizen yang menganggap 250.000 itu murah banget, apalagi udah termasuk kamar. Nah, muncul pertanyaan, kok bisa ya murah banget? Terus ada juga netizen yang bilang kalau kuota internet dia sebulan lebih mahal dari 250.000. Kemudian ada seorang seleb tweet, Mazini, dia jawab karena udah pada tua makanya murah. Nah, bergeser deh tuh keributannya dari yang awalnya takjub sama harga, jadi marah karena respon Mazini dianggap sebagai pernyataan yang merendahkan wanita. Atau slut shaming, diskriminasi usia, dan semacamnya lah ya. Kalau kita amati nih, sebenarnya respon Mazini itu dia bilang murah, maksudnya kan ke tarifnya. Karena dia kan sedang merespon pernyataan yang ngasih perbandingan tarif kuota internet itu lebih mahal. Jadi bukan harga murah dalam arti kayak di konsep harga diri gitu ya. Karena memang kan faktanya pekerja seks itu semakin menua, semakin murah tarifnya. Sesederhana karena demand-nya tinggi di wanita yang berada di usia puncak kesuburan. Secara biologis, umumnya laki-laki memang lebih akan tertarik secara seksual terhadap perempuan-perempuan usia subur. Makanya wajar kalau di industri seks, pekerja seks komersial yang sudah bukan di usia subur lagi, harga pasarnya jadi menurun. Ini bukan harga pasar dalam arti harga diri ya, lagi-lagi ini harga secara literal. Harga tarif dia bekerja itu berapa upahnya. Nah, kalau yang aku pantau sih, memang yang marah sama pernyataan soal udah tua makanya murah itu, ya karena tersinggung aja. Ketika kata tua dan murah dilekatkan ke perempuan, memang bisa rawan diartikan sebagai penghinaan atau pelecehan gitu. Nah, meskipun sudah ada klarifikasinya, kalau dia itu nggak bermaksud menghina, tapi netizen banyak juga yang tersinggung. Nah, kalau kita emang perhatikan nih, komentar soal udah tua makanya murah, komentar itu tuh spesifik ditujukan ke pekerja seks di situ yang memang kelihatan di fotonya tuh udah nggak muda lagi, bukan ke perempuan secara keseluruhan. Kan nggak semua perempuan punya harga secara literal gitu, nggak semua perempuan itu pekerja seks yang ada tarifnya, nggak semua perempuan punya tarif yang bisa turun karena usianya menua. Nah, komentarnya juga jadi melebar, jadi ke pernyataan-pernyataan yang menggeneralisasi kalau pekerja seks itu opres lah, atau disebabkan kemiskinan struktural, atau karena human trafficking, dari kelompok marginal, dan lain sebagainya. Oke, emang ini semua isu yang sangat-sangat serius yang aku berharap bisa diselesaikan. Tapi kurasa kita juga nggak bisa nutup mata sama adanya prostitusi yang high level. Anggaplah ada
perempuan pekerja seks yang bukan dalam kondisi terpaksa, dan dia ngelihat itu sebagai job opportunity yang bagus aja. Misalnya dia cantik banget, dia populer, high demand, patok aja tarif 80 juta, 200 juta, kerja sekali sebulan bisa hidup enak. Nah, itu kalau ngomongin tarif dan keadaan si pekerja ya. Jadi bisa aja bekerja sebagai pekerja seks komersial itu adalah sebuah pilihan. Kalau dari sisi bisnis prostitusinya sendiri, netizen juga ternyata berbeda pendapat nih. Ada yang berpendapat kalau bisnis kayak gini tuh harus dibabat habis. Nah, ini kubu yang seneng nih pas tahu tempat spa yang jadi tempat event itu disidak polisi. Menurut mereka ini bisnis yang berbahaya dan gak bermoral. Menariknya, ada juga netizen-netizen yang menganggap bisnis kayak gini tuh justru harusnya diregulasi aja, gak usah dilarang total. Jadi pekerjanya dan pelanggannya bisa sama-sama dilindungi hukum. Jadi beneran transaksi seks secara aman aja gitu. Nah, menurut yang berpendapat begini, sebenarnya mereka melihat pekerja seks itu sebagai pekerjaan juga, dan memang demand-nya akan selalu ada, marketnya akan selalu ada. Makanya jasa-jasa layanan seks virtual lewat chat atau video call itu juga ada karena ya ada marketnya. Kalau pakai kacamata moral, tentu saja hasilnya bisa ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Karena preferensi moral itu acuannya bisa personal banget atau bisa juga sesuai kepercayaan kelompoknya sendiri. Kalau yang acuan moralnya berdasarkan ajaran agama misalnya, ya jadinya prostitusi itu ya nggak baik, nggak boleh. Tapi kalau yang acuan moralnya adalah kebebasan dan keamanan tiap individu, bisa jadi mereka melihat prostitusi itu sesuatu yang netral, tergantung, atau malah baik. Nah, menurutku sih ya, harus diperiksa dulu nih akar masalahnya nih, akar dari prostitusi ini. Dan harus pemerintah yang urus ya, maksudnya wewenang pemerintah yang lingkupnya besar. Kalau misalnya akar masalahnya itu human trafficking dan kemiskinan, wah ini sih harus dilindungi banget nih korban-korbannya. Difasilitasi untuk pemulihan dan ditangkepin pelaku-pelakunya. Tapi kalau yang melakukan ini karena pure bisnis dan tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang tersakiti karena bisnisnya, dan dipraktikkan dengan keamanan yang maksimal, aku pribadi sih nggak melihat urgensi untuk membabat habis praktik prostitusi yang mudah begini sih. Oh iya, soal eventnya sendiri kan harusnya diadakan tanggal 24 Juni 2022 tuh. Nah, acaranya jadi nggak jadi deh karena Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan bahwa dia sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 45 tentang kesusilaan dan pornografi. Ya nggak jadi deh bungkus night-nya, malah penyelenggaranya yang dibungkus polisi. Kurang lebih begitulah perdebatan netizen perihal event bungkus-membungkus ini. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh? Gimana pendapat kamu tentang event bungkus night ini? Gimana pendapat kamu tentang tarif para pekerja seks? Dan gimana pendapat kamu tentang praktik prostitusi? Komen di kolom komentar ya, aku mau baca. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Like dan share video ini, subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru Geolife. Kalau ada kritik dan masukan topik untuk rubrik pro kontra, bisa kontak aku lewat sosial media aku yang tercantum di deskripsi ya. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di episode pro kontra minggu depan.